Hewan besar selalu membuat kita takut bahkan lebih dari yang kecil dan menyeramkan sepanjang sejarah. Kita telah membayangkan monster besar yang mungkin datang dan mengacaukan segalanya untuk kita, seperti Godzilla atau King Kong. Tapi sekarang kita tidak perlu membayangkan mereka, karena masih ada yang menjadi hewan terbesar di bumi dan beberapa dari mereka masih hidup hari ini. Jadi sekarang persiapkan diri kalian untuk bertemu dengan beberapa monster yang benar-benar besar yang mungkin belum pernah kalian lihat. Dari ular prasejarah besar yang sepanjang 2 bus sekolah, hingga ular berukuran super yang mencintai air. Tapi seperti biasa sebelum kita melanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 hewan raksasa yang tidak kalian ketahui keberadaannya. Titanoboa. Titanoboa telah punah sejak lama, tapi ini adalah ular raksasa yang benar-benar mengerikan dengan panjang lebih dari 40 kaki dan beratnya sekitar 2.500 pon. Raksasa yang benar-benar menakutkan ini ditemukan di Kolombia di mana sisa-sisa fosil digali dan telah berumur sekitar 60 juta tahun yang lalu. Sehingga kalian tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kecuali seseorang ilmuwan melakukan taman Jurassic dan menghidupkannya kembali dari DNA mereka. Itu adalah sesuatu ular terbesar yang pernah ditemukan dan hidup untuk jangka waktu sekitar 10 juta tahun, apa yang dikenal sebagai zaman Paleosen Tengah. Zaman ini adalah salah satu yang mengikuti peristiwa kepunahan Paleogen Kapur yang terkenal memusnahkan semua dinosaurus dan sejumlah besar hal lainnya. Dan juga sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh paleontologi Jonathan Block dari Amerika Serikat menggali ular besar ini pada tahun 2009. Dia menjadi lebih terkenal ketika sebuah model skala penuh Titanoboa ditampilkan di Grand Central Terminal, sebagai bagian dari promosi untuk Smithsonian. Anaconda raksasa. Jika kalian tidak khawatir tentang Titanoboa yang punah, maka kalian belum merasa lega untuk saat ini. Karena anaconda raksasa masih hidup dan sehat dan hidup di hutan kita hari ini. Ini adalah ular kelas berat dan itu adalah ular terberat dari semua spesies yang hidup saat ini dan juga salah satu yang terpanjang. Ular ini sangat tebal dan ini memungkinkan untuk menelan beberapa item mangsa yang sangat besar. Biasanya mereka suka berpesta dengan ikan, burung, babi hutan, kapibara, dan kaiman. Tetapi mereka bahkan dikenal memakan jaguar dan mungkin perlu beberapa saat untuk mencerna seluruh jaguar. Tetapi ular seberat 550 pon dengan lingkar tubuh lebih dari 1 kaki ini tidak memiliki masalah dalam menelannya. Berat itu hanya membantu mereka dengan penyempitan, yaitu bagaimana mereka membunuh mangsanya dengan melingkari korban. Melenturkan otot-otot mereka lebih kencang setiap kali korban bernafas sampai kulit mereka dapat merasakan bahwa detak jantung telah berhenti dan saatnya untuk melahap mangsanya. Ular ini adalah perenang super dan dianggap semi-akuatik, karena semua waktu yang mereka habiskan di dalam air, dan jika kalian bertanya apakah mereka memakan orang dengan baik, jawabannya adalah, ya benar, mereka melakukannya lebih baik, jadi bagi kalian lebih baik jauhi hewan besar. Glyptodon. Glyptodon adalah hewan yang menyerupai armadillo modern. Sebenarnya armadillo adalah kerabat kecil dari raksasa ini yang benar-benar sangat besar. Ukuran dan berat yang sama dengan kumbang Volkswagen, mereka hidup selama adegan Palacio dan lapis baja berat harus berurusan dengan beberapa predator yang cukup kuat pada masa itu. Kata Glyptodon adalah bahasa Yunani untuk gigi berukir, karena gigi mereka yang tidak biasa. Satu hal yang menarik para ilmuwan tentang hewan ini adalah bahwa itu terlihat seperti kura-kura. Meskipun mereka tidak terkait yang memberikan bukti untuk teori bahwa akhirnya hewan dapat mengetahui bagaimana berevolusi bentuk yang sangat mirip, bahkan tanpa terkait. Diyakini bahwa fosil pertama raksasa ini ditemukan oleh Bapak Baptis evolusi Charles Darwin. Dia menemukan lebih tegas dan bagian dari sebuah kisah, tetapi pada saat dia tidak menyadari bahwa itu adalah spesies baru sebagian dari monster yang sudah ditemukan. Kungkang tanah raksasa, ternyata itu adalah hewan baru dan yang masih didiskusikan para ilmuwan hingga hari ini 200 tahun setelah penemuannya. Lele mekong raksasa. Lele mekong raksasa adalah lele besar yang terancam punah. Ini adalah anggota keluarga lele hiu dan berasal dari delta Mekong di Asia Tenggara dan Cina. Ikan ini berbeda dari lele lainnya, karena tidak memiliki barbel di wajah mereka, yang menyerupai kumis kucing, dan mereka juga tidak memiliki gigi. Namun lele mekong raksasa memegang rekor sebagai ikan air tawar terbesar di dunia. Dan mereka dapat tumbuh hingga 10 kaki dan lebih dari 600 pon.
namun tangkapan terbesar oleh seseorang berusia 810 dan beratnya 646 pon. Para konservasionis bekerja keras untuk mencoba dan menyelamatkan ikan ikonik ini dari kepunahan. Serta jumlahnya telah dikurangi secara dahsyat dalam beberapa tahun terakhir, karena perusakan habitat oleh manusia. 80% dari semua ikan lele Mekong raksasa telah mati dalam 14 tahun terakhir. Dan proyek bendungan baru akan menghapus setidaknya 40% dari mereka yang tetap memancing dan memperdagangkan ikan ini, sekarang dilarang. Megatherium americanum. Telah kami sebutkan dan tentu saja sekarang saatnya untuk melihat Megatherium americanum atau kemalasan tanah raksasa. Sebenarnya dalam bahasa Yunani nama hanya berarti binatang besar dan tidak ada yang salah dengan deskripsi monster absolut ini. Ini adalah salah satu mamalia darat terbesar yang pernah hidup. Ukurannya hanya melebihi gajah dan badak raksasa yang punah. Slot tanah raksasa pertama kali ditemukan pada tahun 1788 dekat Sungai Lujan di Argentina. Itu dikirim kembali ke Spanyol di mana ahli paleontologi George Cuvier mempelajarinya dan menemukan bahwa itu adalah semacam slot. Hewan ini punah 12.000 tahun yang lalu selama apa yang dikenal sebagai peristiwa kepunahan kuaterner yang menyebabkan sebagian besar kematian fauna di Amerika. Dan para ilmuwan masih memperdebatkan mengapa peristiwa ini terjadi, namun satu penemuan adalah dari seorang tukang daging slot tanah raksasa. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia membunuh dan memakan mereka, mungkin sampai pada titik mendorong mereka ke kepunahan. Meskipun perubahan iklim juga merupakan kemungkinan penyebab kalian pasti bisa makan dengan cukup baik di mamalia seberat 4 ton 20 kaki. Kukang tanah raksasa adalah pemakan herbivora pada daun seperti yukas dan rerumputan. Jadi setidaknya mereka tidak perlu khawatir diburu kembali, tetapi sapuan dari kisah berotot besar itu pasti akan menjadi permainan bagi siapapun. Badak berbulu. Badak berbulu adalah pemandangan biasa di belakang di era Pleistocene Eropa dan Asia Utara. Hewan ini ada hingga sampai akhir zaman glasial terakhir dan pasti sudah tidak asing lagi bagi manusia yang tinggal di sana. Badak berbulu itu adalah kerabat badak hari ini, tetapi perbedaan utama adalah bahwa itu ditutupi rambut wool tebal panjang. Ini memungkinkannya untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat dingin dan itu lebih baik daripada hanya fosil hewan ini, yang telah dilestarikan sepenuhnya. Karena mereka terjebak dalam lapisan es dan kami bahkan memiliki lukisan gua prasejarah yang menunjukkan badak berbulu seperti yang dirasakan oleh orang-orang prasejarah. Beberapa bangkai yang diawetkan es bahkan memiliki tombak manusia yang terkubur di dalamnya, setelah tampaknya lolos dari pemburu manusia hanya untuk mati di suatu tempat lain. Tapi ini menunjukkan bahwa manusia memang berburu binatang besar yang pasti pekerjaan yang cukup berbahaya. Lukisan di Gua Kauvet di Perancis misalnya adalah penggambaran yang sangat akurat yang bahkan lebih unggul dari beberapa upaya artistik. Di situs lain patung badak berbulu telah ditemukan dalam jumlah besar yang menunjukkan beberapa jenis industri agama atau moneter penggunaan. Mamut berbulu. Mirip dengan badak berbulu, tetapi yang lebih terkenal adalah mamut berbulu. Mereka seukuran gajah Afrika, meskipun mamut stepa bisa tumbuh besar hingga 15 kaki, yang sekitar 4 kaki lebih dari rata-rata gajah Afrika. Itu adalah hewan yang sangat besar, mereka memiliki telinga yang jauh lebih kecil daripada sepupu Afrika mereka. Karena telinga gajah biasa digunakan untuk mengurangi panas dan menjaga gajah tetap dingin, yang merupakan hal terakhir yang ingin dilakukan mamut yang hidup di permafrost. Seperti badak berbulu, banyak mamut berbulu telah diawetkan dalam es dan akan memungkinkan untuk mulai membiakkan mereka. Dan menghidupkan kembali spesies tersebut sekarang, melalui DNA mereka telah menyelamatkan kerangka mamut berbulu pertama ditemukan pada tahun 1799. Namun di Asia sisa-sisa mamut telah lama ditemukan dikenal oleh orang Cina dan telah memengaruhi banyak ide cerita rakyat mereka tentang monster seperti naga Cina. Mamut akhirnya punah 4000 tahun yang lalu sekitar waktu piramida sedang dibangun. Tetapi gading mamut masih digunakan lama setelah waktu itu, dan pada kenyataannya masih tersedia untuk digunakan hari ini dengan banyak tempat. Di Rusia dan Alaska menawarkan barang-barang gading mamut meskipun kalian mungkin harus menghemat uang jika kalian berpikir untuk berinvestasi. Hiu berjumbai.
Hiu ini dikenal sebagai hiu berjumbai karena unik di antara hiu, mereka memiliki insang yang melintang tepat di tenggorokan satu set, daripada lebih dua set insang yang umum terlihat pada sebagian besar hiu. Mereka juga memiliki pinggiran merah yang terlihat seperti embel-embel. Ini adalah salah satu dari banyak atribut yang membuat hiu primitif ini menjadi fosil hidup. Menurut para ilmuwan, kebanyakan hewan yang sederhana ini mati dan digantikan oleh lebih yang kompleks. Tetapi hiu berjumbai terus berjalan tidak pernah berubah. Mereka dapat tumbuh sepanjang 6 kaki 6 inci dan memiliki mulut besar yang membuat banyak orang percaya bahwa ini adil. Hiu biasa adalah hewan yang memunculkan legenda kuno tentang ular laut. Akhir-akhir ini mereka sering ditangkap oleh nelayan komersial dan biasanya digiling sebagai tepung ikan. Meskipun kadang-kadang dijual sebagai daging di negara-negara tertentu, namun setiap kali orang mencoba tangkap hiu mirip belut ini dan ditaruh di penangkaran, biasanya mereka sudah mati dalam beberapa jam. Ini adalah salah satu hiu yang hidup berada di laut dan bukan di tangki. Rubah terbang bermahkota emas. Raksasa rubah terbang bermahkota emas adalah kelelawar besar yang endemik di Filipina. Ini adalah kelelawar pemakan buah meskipun kadang-kadang juga memakan daun seperti kebanyakan kelelawar. Mereka aktif di malam hari, tidur di siang hari di sarang, dan sarang ini dapat berisi ribuan individu dan bahkan kadang-kadang bercampur dengan spesies lain seperti rubah terbang besar. Namun deforestasi besar-besaran dan perburuan daging telah meninggalkan kelelawar ini dalam daftar spesies yang terancam punah. Undang-undang perlindungan telah diterapkan pelit. Tapi sekarang mereka menghadapi masalah lain dari turis yang suka pergi ke hutan dan siang hari, dan melemparkan barang-barang ke kelelawar yang sedang bertengger untuk bersenang-senang. Ini adalah salah satu kelelawar terbesar di dunia dan mereka dapat menimbang sebanyak 3,1 pon dengan lebar sayap yang terbesar. Kelelawar ini suka berpesta dengan berbagai jenis buah ara yang ditemukan di hutan dan setiap jenis buah ara menambahkan nutrisi yang berbeda untuk makanannya. Kelelawar besar tidak dapat melakukan ekolokasi, sehingga harus menggunakan penglihatan untuk bernavigasi dan juga menghindari pemangsa seperti elang Filipina yang tampak menakutkan. Paraceratherium. Paraceratherium adalah jenis lain dari badak, tapi kali ini badak besar tak bertanduk yang hidup di Resia. Antara 34 dan 23 juta tahun yang lalu, kami memiliki fosil lengkap Paraceratherium. Tetapi kami dapat menebak dari bagian yang kami miliki bahwa ini adalah salah satunya. Mamalia darat terbesar sepanjang masa mungkin berukuran setinggi 16 kaki dan panjang 24 kaki. Mamalia besar ini adalah herbivora seperti sepupu modernnya dan akan mengupas daun dari pohon dengan sepasang gigi seri di rahangnya. Dan memiliki tubuh yang sangat kuat dengan leher tebal dan anggota badan seperti kolom dan berwarna abu-abu gelap. Berat sebenarnya tidak diketahui, tetapi bisa saja sampai 20 ton. Itu mungkin menjalani kehidupan yang mirip dengan badak dan gajah modern dan akan memiliki sangat sedikit pemangsa. Karena ukuran dan kekuatannya yang sangat besar, dapatkah kalian bayangkan mencoba berburu salah satu dari ini? Dan sebenarnya satu-satunya binatang yang perlu ditakuti mungkin adalah Paraceratherium lainnya. Nah, itu dia beberapa hewan raksasa yang jarang kalian ketahui keberadaannya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya.